Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa kembali dulur dengan channel Kangen Banyuwangi. Kali ini saya bertraveling di Pesarean Agung Syekh Al Maulaya atau Syekh Mulyo atau Syekh Akbar atau Syekh Giri Murti. Dulur-dulur, tempat pesarean Syekh Al Maulaya ini bertempat di daerah perhutani ya, petak 26, atau tepatnya sekitar 2 km arah ke selatan dari Pasar Karetan atau Balai Desa Karetan ya. Nah, setelah ke selatan kurang lebih 2 km itu ada papan nama seperti ini. Nah, untuk jalur utamanya ini adalah jalur utama menghubungkan antara Karetan dengan Pantai Gerajakan Banyuwangi dulur. Jadi kalau dari perempatan Karetan jarak 2 km. Nah, ini untuk petunjuk arahnya itu masuk kurang lebih 1,4 km. Nah, untuk jalan utamanya sudah saya sebutkan tadi ya. Ini sudah hot mix, sangat luas dan cukup nyaman. Nah, kemudian untuk jalan masuknya ini adalah jalan karena di hutan ya, jadi jalan ini cukup nyaman jika dilalui dengan kendaraan sepeda motor. Namun jika dikendarai dengan mobil, insya Allah masih cukup, masih bisa ya. Cuman untuk jalanannya tergolong istilahnya telfot atau makadam. Jadi untuk kendaraan mobil itu bisa, cuman kondisinya ya pakai melewati jalan makadam. Simak terus video ini, jangan lupa untuk yang belum subscribe channel ini segera subscribe agar selalu mendapatkan informasi-informasi tentang Banyuwangi. Oke, langsung kita menuju ke tempat pesarean Agung Syekh Al Maulaya atau Syekh Mulyo atau Syekh Akbar Giri Murti. Nah, di depan ini dulur-dulur ada persimpangan. Nah, dari persimpangan ini untuk orang yang masih belum pernah ke sini itu mungkin akan kebingungan ya. Nah, ternyata di sisi sebelah kiri itu ada petunjuk jalan. Nah, di sini ada simbol, ada panah yang mengarah ke lurus karena ini ada persimpangan yang belok kanan. Nah, ini diarahkan ke arah yang lurus. Jadi ada tulisannya Giri Murti 1190 meter. Cukup istilahnya cukup informatif sekali ya. Artinya untuk orang baru atau orang yang belum pernah ke sini itu kemungkinan besar tidak akan tersesat karena ini memang kondisinya ada di dalam hutan perhutani ya, seperti itu. Nah, saya jelaskan sekali lagi, ini ternyata ada dua persimpangan, ada yang ke kiri, yang ke arah sana, yang ke arah makam Syekh Giri Murti ya, kemudian yang ke kanan. Nah, tadi saya sebutkan dari jalan raya itu mobil bisa, namun setelah ada persimpangan ini ternyata jalannya semakin sempit atau bisa disebut jalan setapak ya, jalan setapak, sehingga untuk mobil kemungkinan besar parkirnya ada di sini atau di jalan raya, di tepi jalan raya yang saya sebutkan tadi ya. Jadi saya rekomendasikan kalau misalkan ke sini lebih baik memakai kendaraan bermotor atau sepeda motor ya, karena kalau untuk mobil ini jalan setapak yang arah ke situ yang mengarah ke makam Syekh Giri Murti itu terlalu sempit untuk mobil ya. Oke, lanjut. Oke, ini setelah kita masuki persimpangan tadi, ini juga ada petunjuk arah yang dipaku ya, istilahnya ditempelkan pada pohon jati. Itu tulisannya Pesarean Al Maulaya atau Syekh Akbar
Nah ini kalau saya lihat ini ada bekas-bekas roda mobil. Sebenarnya untuk jalan setapak ini kemungkinan memang masih bisa dilalui kendaraan roda 4, namun sangat mepet sekali ya. Atau mungkin ini kalau dilihat dari tapak bekas bannya ini adalah tapak-tapak kendaraan roda 4 yang 4 wheel atau double gardan ya, bukan kendaraan yang MPV atau istilahnya sekelas roda 4 untuk penumpang ya. Oke, lanjut kita menuju ke lokasi dulur. Ini ada belokan. Nah ternyata ini sudah ada informasi bahwa jalan berbelok ke kiri kemudian lurus, karena ini jalannya yang arah ke situ dulur. Nah jadi dari sini, kemudian belok ke sana. Nah itu arahnya lurus ke sana dulur. Dari sini untuk lebar jalannya untuk mobil masih bisa ya, masih bisa, tapi lebih kondusif lagi kalau memakai kendaraan roda 2. Kita lanjut lagi dulur, masih sekitar 1 kilo lebih ya, ini 1185 meter. Nah ini kita ada di kilometer istilahnya kurang 537 meter menuju lokasi dulur. Ini ada belokan sekaligus pertigaan. Nah ini belok ke kiri. Nah kalau dari gambaran jalan yang saya tunjukkan ini dulur, ini sebelah kiri yang ini bekasnya roda mobil yang istilahnya keplater kalau orang Jawa itu bahasanya ya, keplentong. Di sebelah kiri itu ada bekas plesetan-plesetan roda mobil. Nah itu untuk penunjuk arahnya yang ini dulur, itu ada pertigaan arah ke kiri. Coba saya zoom, semoga kelihatan ya. Nah itu ada tulisan Girimurti 537 meter. Nah ini seperti yang saya sebutkan di depan tadi bahwa kondisi jalannya itu bisa untuk mobil, tapi saya kurang rekom untuk mobil ya. Artinya saya lebih merekomkan untuk roda 2, karena ini kalau cuaca habis hujan itu pasti sangat licin sekali, karena ini jalannya itu adalah tanah liat atau istilahnya tanpa ada bebatuannya ya, tentunya sangat licin sekali. Oke, kita lanjut lagi dulur menuju ke pemakaman Syekh Girimurti. Nah kita sudah mulai masuk di komplek pemakaman Syekh Akbar Girimurti ya dulur. Nah ini kita di komplek pemakaman ini, yang pertama ini saya tunjukkan ada pohon asam yang cukup besar ya. Nah ini ada tempat-tempat duduk yang istilahnya dibuat mungkin bagi para peziarah ya, mungkin untuk bisa nyantai-nyantai di sini. Nah ini komplek pemakaman ini diberi pagar dari kayu jati ya, atau ranting-ranting kayu jati. Nah itu komplek pemakamannya ada di sana dulur. Nah ini saya tunjukkan yang sebelah sini, ini ada kayak pos ronda. Nah ini ada kayak semacam istilahnya struktur pengurus daripada makam atau pesarian Agung Syekh Al-Maulaya Syekh Akbar Girimurti. Nah ini yang paling penting, selaku juru kunci ini ada dituliskan di sini juru kunci atau penunggu makam itu ada Pak Trubus Pamuji. Di sini ada nomor handphonenya dulur, ada 2 itu ya. Saya zoom, mudah-mudahan kelihatan ya. Nah bagi Anda yang mau berziarah ke makam atau pesarian Agung Syekh Al-Maulaya atau Syekh Akbar Girimurti, mungkin bagi Anda yang dari luar kota bisa langsung mengkontak nomor HP
Pak Trubus Pamuji ini ya, selaku juru kunci dari Pesarian Akbar ini ya. Nah, di sini untuk pos istilahnya pos ronda ini juga disediakan air minum, dulur. Nah, ini dari air minum mineral yang istilahnya dalam bentuk aqua gelas. Kemudian ini juga ada air minum dari galon isi ulang. Kemudian di sebelahnya ini ada kayak semacam ada kopi juga. Nah, ini ada tulisan yang mungkin sedikit masukan buat para istilahnya orang yang berwenang dalam melestarikan daripada makam ini. Jadi tolong jalannya diaspal, oke, kasihan orang-orang yang ziarah. Seperti itu, dulur. Nah, di sini ada kayak semacam dapur umum ya. Dapur umum yang mungkin bagi para peziarah yang akan membuat kopi dan lain sebagainya itu di sini disediakan juga. Namun istilahnya ada sedikit kendala dengan air ya, dulur. Mungkin untuk di sini belum ada sumur atau sumber air yang bisa dimanfaatkan. Nah, di sebelah sana itu, dulur, itu ada tulisan WC umum. Nah, itu berjarak sekitar 30 meter dari dapur ini. Kemudian di sini ada ini ada istilahnya tempat wudhu, dulur, dari gentong plastik. Gentong plastik ini kemungkinan besar itu diisi dari jurigen-jurigen ini. Nah, kemungkinan kalau misalkan para peziarah itu dalam jumlah banyak, itu mengkoling dulu juru kuncinya, kemudian akan disiapkan untuk airnya. Nah, bagi yang istilahnya kondisi darurat, itu di sini juga ada airnya, dulur. Ada airnya. Kemudian, nah, air ini disiap istilahnya ada dipasang talang dari dapur yang saya sebutkan tadi. Nah, ini kemungkinan kalau misalkan hujan, itu air ini akan mengalir ke sini dari talang asbes ini ya, dari atap asbes ini ya. Nah, disalurkan ke sini. Nah, kemungkinan besar nanti akan ditampung di gentong plastik ini, dulur. Oke, langsung kita menuju ke tempat pesarian. Nah, ini tempat pesariannya, dulur. Ada tulisannya tamu harap lapor. Kemudian karena ini oleh pemerintah Banyuwangi akan dijadikan istilahnya destinasi wisata religi. Jadi ini sudah istilahnya pengembangan terbaru, ini sudah melibatkan pemerintah daerah setempat ya, dulur. Nah, ini ada tulisan perhatian, sebelum tawasul ke Syekh Al-Maulaya, tawasul dulu ke Syekh Muhammad Kamaluddin. Seperti itu, dulur. Nah, ini adalah semacam musola darurat ya. Jadi bagi para peziarah di sini yang istilahnya mau melaksanakan sholat, baik sholat fardu maupun sholat sunnah dan lain sebagainya, di sini disediakan musola kecil ya, dulur, musola kecil. Nah, kemudian yang kotak warna kuning itu adalah tempat meletakkan tikar sama Yasin, dulur. Jadi buku Yasin, jadi diletakkan di situ. Sebelahnya ada kotak amal, mungkin untuk istilahnya kesejahteraan maupun biaya pemeliharaan daripada komplek pemakaman ini, dulur. Nah, ini kondisi pemakamannya, dulur. Ini seperti makam para habaib atau syekh yang dibangun zaman-zaman dulu ya. Jadi makamnya ini sangat panjang, dulur.
ada kalau misalkan diukur sekitar 7 sampai 10 meter ya. Nah, ini dibagi secara umum, ini dibagi menjadi 4 bagian ya dulur. Ini yang bagian tengah, jadi ada bagian selatan. Nah, ini yang sebelah kiri itu yang bagian selatan ya dulur. Nah, ini yang agak tengah. Nah, kemudian tengah. Nah, ini bagian timur ini dulur. Dan itu yang bagian paling utara sendiri. Nah, kemudian ini yang agak utara ini lebih kecil ya. Panjangnya kurang lebih 3 atau 4 meter jika dibandingkan dengan makam-makam yang ada istilahnya batu nisan yang putih-putih itu. Yang sebelah utara ini kondisinya lebih pendek ya, namun banyak sekali. Ada kemungkinan ini adalah makam-makam istilahnya para anak daripada syekh yang dimakamkan di sini ya dulur, karena ini sebenarnya komplek pemakaman keluarga. Ini kondisinya dulur, ini yang bagian tengah ya. Dari kondisi yang saya perhatikan di sini, kondisinya sangat bersih dan terawat ya. Ini untuk pembatasnya itu dibuat dari istilahnya dibuat dari batu bata ya. Untuk makamnya ini ya, samping ini maksudnya panjang sekali ini dulur. Nah, ini untuk yang sebelah timur itu ada kayak semacam apa ini dulur ya. Kalau orang Jawa menyebutnya ini plonto ini, tapi saya nggak tahu ini apa ini. Oke, sementara itu saja dulur review tentang komplek pemakaman Syariah Agung Syekh Al Maulaya Girimurti yang ada di Desa Karetan, Kecamatan Purwoharjo, Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur ya. Semoga video ini bisa bermanfaat, bisa memberikan informasi, dan istilahnya semakin banyak orang-orang yang berziarah di komplek pemakaman Syekh Al Maulaya Girimurti sini ya dulur. Oke, jika ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.